Kemudian untuk P2 dan P3 yang sudah observasi dan bernotif TP ini untuk tidak dites kembali ya. Untuk bahasa Inggris dan juga PGTK ini nanti akan masuk ke SD teman-teman. Keenam yaitu untuk jam mengajar ini diharuskan minimal 18 jam ya pada mapel yang diampu. Baiklah sobat-sobatnya, menjelang pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2023, pada video ini saya akan berbagi update informasi terbaru, yaitu berisi 30 hasil laporan singkat atau lapsing audiensi teman-teman perwakilan guru honorer bersama dengan Kemdikbudristek. Yang mana pada hasil lapsing ini kita akan bisa menjawab ya pertanyaan kita yang selama ini mungkin masih terbersit, yaitu kira-kira untuk penetapan formasi P3K Guru 2023 itu nanti bagaimana, apakah di sini nanti akan sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian untuk penempatan P1, P2, P3 nanti bagaimana. Kemudian terkait tentang linearisasi bahasa Inggris dan juga P3K PGTK ya yang ada di SD. Kemudian jumlah minimal jam mengajar untuk nantinya itu bisa resume di akun SSCSN itu kira-kira bagaimana. Kemudian untuk nasib P2 dan juga P3 yang tanpa penempatan nanti bagaimana, baik itu yang sudah observasi maupun juga yang belum observasi ataupun juga yang belum bisa resume. Kemudian juga disinggung ya terkait tentang afirmasi usia 35+, kemudian guru penggerak dan juga lama pengabdian, serta nasib P1 dari guru swasta serta nasib pelamar umum dari guru swasta kira-kira kedepannya bagaimana. Yang merupakan kabar gembira bagi kita guru honorer pada seleksi P3K Guru di tahun 2023 ini. Kira-kira bagaimanakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, inilah untuk yang pertama ya. Ini merupakan hasil laporan singkat dari teman-teman Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan juga Swasta Nusantara, yang mana untuk hasil lapsing audiensi dengan Kemdikbudristek tertanggal 20 Maret tahun 2023 ini adalah menghasilkan hal-hal yang sebagai berikut, yaitu yang pertama, pada tanggal 20 Maret tahun 2023 itu nanti akan dilakukan yaitu pembukaan aplikasi e-formasi BKN ya. Tentunya untuk tanggal 20 Maret ini adalah sudah dilakukan ini dengan diterbitkannya dari surat edaran Pan-RB teman kepada masing-masing daerah. Tentunya saat ini sedang berlangsung untuk pengajuan formasi ya di masing-masing daerah, tentunya memperhitungkan terkait tentang anjabnya. Nah kemudian yang kedua, pengurus daerah ini harus lebih intens ya untuk mendekati Pemda untuk mendorong agar Pemda ini membuka formasi untuk seleksi formasi di tahun 2023 nanti. Kemudian untuk P1 ini yang sudah turun prioritas ke P3 ini tidak perlu khawatir, dikarenakan tetap untuk status P1-nya ini nanti tetap ada dan tidak akan hangus ya untuk status P1-nya. Sama halnya dengan yang telah disampaikan dalam siaran pers Kemdikbud yang lalu ya teman-teman, termasuk P1 yang mengalami pembatalan. Yang dibatalkan itu hanya penempatan, jadi bukan status kelulusan P1-nya yang dibatalkan. Nah kemudian yang keempat, untuk guru bahasa Inggris ya. Nah untuk bahasa Inggris dan juga PGTK ini nanti akan masuk ke SD teman-teman. Nah sebagai guru kelas. Nah ini tinggal menunggu saja untuk persetujuan dari Pak Menteri Kemdikbudristek ya. Jadi teman-teman yang saat ini mungkin ijazahnya itu S1 bahasa Inggris atau mungkin juga PGTK nanti tetap diupayakan untuk bisa menempati formasi penempatan di SD teman-teman. Kemudian untuk P1 ini tidak boleh ditempatkan pada sekolah-sekolah yang memiliki honorer dengan status P2 dan juga P3 di sekolah induknya. Memang untuk yang poin kelima ini sudah sesuai dengan yang ada pada Permen Pan-RB ya. Jadi di sana itu tidak ada geser-menggeser lagi. Kemudian untuk jam mengajar itu teman. Nah di sini di poin ke-6 yaitu untuk jam mengajar ini diharuskan minimal 18 jam ya pada mapel yang diampu. Jadi sepertinya kalau misalkan seperti ini adalah teman-teman yang nantinya untuk bisa diangkat ini nanti supaya bisa resume ini adalah kita harus terdaftar di Dapodik dan juga memiliki jam mengajar. Nah kira-kira adalah seperti itu ya. Kemudian untuk yang ketujuh, nah Pemda yang tidak mengusulkan formasi ini maka tidak akan diundang untuk mengikuti Rakornas teman-teman. Nah kemudian untuk P1, P2, P3 ini nanti akan diangkat berdasarkan kebutuhan di Pemda masing-masing.
Nah, sehingga di sini untuk formasi yang diajukan Pemda itu sangat berpengaruh terhadap ketuntasan pengangkatan P1, P2 dan juga P3. Kemudian untuk P2 dan juga P3 ini dengan status notifikasi tanpa penempatan atau TP, ini berarti tidak lulus ya. Nah, kalau misalkan kita P2 atau P3 ketika login ke akun SSCASN kita statusnya TP atau tidak dapat penempatan, berarti di sini kita sudah mendapatkan nilai observasi ambang batas ya atau passing grade. Namun di sini kita tidak lulus, teman-teman. Nah, kemudian untuk data kebutuhan guru ini nanti akan dirilis ya, yaitu pada tanggal 9 April. Nah, setelah Rakornas bagi setiap daerah yang mengusulkan formasi di tahun 2023. Inilah untuk hasil 10 yang pertama, teman-teman. Dari di sini adalah dari laporan singkatnya. Dan untuk yang selanjutnya ini adalah dari Kemenpan RB. Ini nanti akan memanggil daerah yang tidak mengajukan formasi pada seleksi di tahun 2023. Kemudian diupayakan untuk formasi tahun 2023 ini nanti memprioritaskan guru yang memiliki usia di atas 35 tahun. Kemudian TMT yang sudah lama mengabdi ya. Nah, semoga saja di sini nanti memang benar adanya akan diupayakan diberikan untuk yang usianya lebih tinggi dulu, kemudian juga dari lama pengabdian. Yang ketiga, untuk guru penggerak ini diupayakan bisa mendapatkan afirmasi pada seleksi formasi di tahun 2023. Tentunya banyak sekali teman-teman guru honorer yang juga termasuk lulus dan juga ikut pendidikan guru penggerak ya. Semoga saja nanti memang benar adanya bagi teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak nanti akan diprioritaskan pada seleksi P3K Guru 2023. Nah, semua pengurus daerah ini diwajibkan untuk mendorong Pemda untuk membuka formasi berdasarkan dari Permenkyu nomor 212. Yang kelima, jika Pemda ini masih beralasan tidak ada anggaran, maka silahkan pengurus daerah ini mengirimkan surat ke Kementerian Keuangan untuk virtual ya, membahas anggaran DAU tahun 2023. Kemudian yang keenam, untuk anggaran DAU tahun 2023 itu khusus dibayarkan pada guru ya yang sudah lulus formasi tahun 2022 dan juga di tahun 2023. Jadi bukan untuk guru yang lulus di tahap 1 dan juga tahap 2 pada tahun 2021. Nah, inilah untuk halaman yang kedua terkait tentang penggajian formasi P3K Guru 2023. Itu termasuk dalam SK Kementerian Keuangan yaitu Permenkyu nomor 212. Dan selanjutnya ini adalah untuk yang ada di halaman ketiga ya, yaitu permohonan Forum FGPPNS Nusantara, yaitu Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan juga Swasta. Ini meminta yaitu yang pertama menuntaskan P1 yang mendapatkan pembatalan penempatan. Inilah kemarin sudah ditetapkan ya oleh Kemdikbudristek dalam siaran pers bahwa nanti akan diprioritaskan untuk yang kemarin mengalami pembatalan. Tentu saja nanti bergantung dari formasi yang dibuka di Pemda, teman, dan juga linearitas ijazah kita. Yang kedua yaitu menyelesaikan permasalahan P1 yang belum mendapatkan penempatan untuk nantinya itu bisa diangkat. Kemudian memudahkan linearisasi ijazah dengan mata pelajaran yang diampu. Kemudian semua P1 ini segera dituntaskan. Kemudian menyelesaikan permasalahan P2 dan juga P3 yang mendapatkan kode yaitu TP atau tanpa penempatan. Kemudian untuk P2 dan P3 yang sudah observasi dan bernotif TP ini untuk tidak dites kembali ya, tapi nanti diupayakan untuk penempatan sesuai dengan kebutuhan guru di sekolahnya. Kemudian mengutamakan usia 35 tahun ke atas ya, dan juga TMT yaitu 5 tahun. Kemudian untuk P2 dan juga P3 yang belum observasi untuk dimasukkan ke dalam seleksi P3K Guru 2023, tentunya nanti dengan cara apa? Membuat akun SSCASN terlebih dahulu. Kemudian memohon regulasi Permen RB nomor yaitu tahun 2023 ini untuk mengutamakan penyelesaian P1, P2 dan juga P3 yang sudah terdata dan terkunci pada database Kemdikbudristek. Dan selanjutnya di sini dari Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan juga Swasta memohon kepada Komisi 10 DPR RI yaitu untuk yang pertama memprioritaskan P1 yang belum mendapatkan penempatan atau yang dibatalkan penempatan. Inilah untuk bisa diangkat atau dituntaskan pada seleksi formasi 2023.
Kemudian yang kedua, Pemda mengajukan kuota atau formasi di aplikasi e-formasi ini yang sudah dibuka ya pada tanggal 20 Maret sampai dengan 30 April 2023 nanti. Kemudian Pemda ini mengajukan kuota atau formasi sesuai dengan kebutuhan guru yang ada pada sekolah induk. Kemudian regulasi Permenpan RB nomor tahun 2023 ini mengutamakan guru yang sudah berusia di atas 40 tahun dan TMT 5 tahun. Nah, berturut-turut pada dapodiknya. Kemudian juga menuntaskan P1, setelah itu nanti baru P2, kemudian lalu P3 jika masih ada kuota tersisa. Setelah itu nanti selanjutnya kalau misalkan menurut Permen RB nomor 20 tahun 2022 yang mana tetap akan menjadikan seleksi tahun ini akan